Ya, buntut amuk massa di Sukolilo Pati, Jawa Tengah ini pemirsa, tadi informasi terbarunya pihak kepolisian sudah berhasil mengamankan 10 orang yang kemudian terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, yang kemudian juga menjadi pertanyaan, bagaimana juga ini pihak kepolisian yang merespon atau ditunggu responnya oleh pelapor pemilik mobil rental yang pada saat itu memberikan informasi sudah sekitar 4 bulan sebenarnya menunggu respon dari pihak kepolisian atas laporan kehilangan mobil yang sudah disampaikan. Bagaimana Pak Kapolda? Jadi begini Mbak, jadi korban ini bikin laporannya bukan di Jawa Tengah, jadi di Polres Jakarta Timur. Betul. Jadi 4 bulan yang lalu korban itu bikin laporan di Polres Jakarta Timur. Kemudian korban mencari sendiri karena pakai ada GPS-nya. Karena dia punya kunci serep, terus dia tahu posisi GPS-nya ada di Pati, diambillah sendiri oleh yang bersangkutan. Sehingga diteriakin maling. Kemudian dilakukanlah tindak pidana kekerasan bersama-sama oleh masyarakat. Artinya bahwa si korban tidak lapor kepada kita, saatnya dia melakukan laporan di tempat kita akan kita lakukan. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa laporan ini sebenarnya bukan ada di Jawa Tengah, tetapi lapornya ada di Jakarta Timur. Dan kita, Direktorat Kriminal Umum kita sudah koordinasi dengan Jakarta Timur untuk barang bukti terkait dengan 480-nya nanti akan ditangani oleh di sana. Kemudian yang saya tekankan di sini untuk para pemirsa TV One bahwa kita tidak bisa serta-merta ya menjustifikasi, men-trademark bahwa di sana itu adalah kampung bla 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 dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi di mana-mana, di mana saja. Oleh karena itu himbauan saya, tugas kita sebagai kepolisian adalah membuktikan dari rangkaian kejadian ini untuk tidak terulang kembali. Contoh misalnya dari video yang viral dan lain sebagainya itu adalah banyak sekali masyarakat. Kita harus buktikan Polri mampu membuat terang pidananya itu sendiri. Tidak serta-merta bahwa yang banyak itu adalah tersangkanya banyak. Jadi kita lakukanlah scientific crime investigasi yang kita lakukan, persesuaian antara keterangannya saksi, kemudian barang bukti video, kemudian barang bukti yang lain, dan keterangan-keterangan yang lain, sehingga seseorang itu bukti permulaan yang cukup dia melakukan pidana. Baik itu mereka yang melindas, dia memegang kerah, yang memukul pakai batu, kemudian yang menendang perutnya. Perannya akan muncul semuanya di saat kita bisa membuktikan terkait 184 KUHP. Oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat agar tidak coba-coba untuk melakukan main hakim sendiri dengan apapun alasannya, karena itu adalah melanggar hukum. Berikan kepada kita sebagai penegak hukum, kita akan tegakkan hukum yang tegas, terutama terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Kemudian kepada masyarakat juga sama, berikan kami kelonggaran. Karena untuk Polda Jawa Tengah kita sudah sistemkan terkait dengan proses polisi hadir. Jadi anggota kita itu sudah kita brainstorming bahwa Anda harus aktif terkait upaya preventif sehingga sekecil apapun laporan masyarakat kita akan tangani dan kita akan lakukan penelusuran. Kemudian yang terakhir juga saya sampaikan kepada rekan-rekan terutama para pelaku, sudah saya warning, saya kasih kesempatan 7 hari untuk menyerahkan diri. Karena kita sudah mengantongi tidak hanya 10 bagi peran-peran kemarin yang melakukan tindak pidana di wilayah kita. Demikian Mbak. Oke, baik. Pak Trubus, ini pada akhirnya di peristiwa ini masyarakat bertindak sendiri. Bahkan mereka bertindak sebagai polisi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kapolda dan berujung maut, ada yang tewas. Seperti apa Pak Trubus? Iya, saya melihat memang ini korban itu harusnya tidak sendirian ke situ. Artinya dia konfirmasi kepada RT RW atau pada kelurahan kan. Harusnya seperti itu. Tapi ini memang saya lihat juga lemahnya koordinasi di situ, artinya bahwa mungkin RT RW termasuk lurah kan yang ada di situ, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang mungkin juga ormas-ormas, karena saya lihat itu pelakunya juga masih ada yang kategori milenial Mbak, yang sehingga ya, atau mungkin ada yang Gen Z juga ya, yang usianya masih muda, sehingga ini perlu memang selain tadi dikatakan ada edukasi, ada penindakan sebagainya, memang bagaimana kemudian membangun
masyarakat itu untuk selalu partisipasi di dalam proses-proses penegakan hukum, proses-proses keamanan, ketertiban di lingkungan masing-masing itu yang penting, Mbak. Karena itu sebenarnya bagaimana ini Polri dalam ini Pak Kapolda itu nanti harus turun ke bawah untuk berkolaborasi secara sinergitas lah kepada RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama. Di situ juga Karang Taruna, ormas-ormas untuk digerakkan untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing, sehingga nanti kalau ada persoalan-persoalan ini harus segera ada pengaduan. Yang penting juga ada channel pengaduan juga, ada ruang untuk mengadukan. Ini karena selama ini kan mungkin tidak ada karena masyarakatnya juga masyarakat di desa ya, namanya kampung itu pendidikan kurang mungkin, sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan ini. Tapi mungkin perlu juga suatu saat nanti dibikin semacam ruang pengaduan, sehingga kalau ada apa-apa yang sehingga itu nanti jadi whistleblowing, whistleblower ya menutup itu semua, gitu. Pak Kapolda, ringkas dan singkat saja mungkin ke depan apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah dan memastikan peristiwa semacam ini, aksi main hakim sendiri tidak kembali terulang, Pak? Untuk kedepannya, artinya kalau itu sudah merupakan tindak pidana, mau tidak mau Polri harus tegas. Dan ini akan kita buktikan bahwa itu nanti kasus akan kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Artinya ini untuk memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak coba-coba melakukan upaya main hakim sendiri. Main hakim sendiri dan membuat hukum sendiri. Karena langit runtuh pun hukum akan kita tegakkan, itu nggak ada tawar-menawar. Tetapi penegakan hukum saja tidak cukup. Kita perlu ada sinergi dengan beberapa stakeholder yang lain, sehingga edukasi upaya preventif ini akan muncul kepada masyarakat, sehingga masyarakat terdidik bahwa patuh daripada hukum itu adalah bagian daripada menciptakan rasa aman di masyarakat kita. Demikian, Mbak. Baik, Irjen Pol Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Pak Trubus, sosiolog, sudah bergabung malam hari ini juga bersama kami memberikan penjelasannya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.